rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama mimma adorokan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna masyita. Sesungguhnya di antara yang manusia temukan dari ajaran kenabian terdahulu adalah apabila kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Dalam kitabnya Fathul Al-Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip penjelasan dari beberapa ulama. Di antaranya beliau mencatat bahwa yang dikatakan al-haya'u adalah tertekannya jiwa karena takut pada sesuatu yang dia benci. Sekali lagi, malu adalah tertekannya jiwa karena takut pada sesuatu yang dia benci, yang mencangkup syara, akal, dan adat atau etika. Yang mencangkup syara maka disebut orang yang fasik, sementara yang mencangkup akal disebut orang gila gitu atau orang majnun, dan yang mencangkup etika atau adat disebut orang tolol gitu. Jadi menurutnya malu itu memiliki 3 tolak ukur. Yang pertama secara syara. Orang yang tidak malu dalam konteks syara maka disebut orang yang fasik. Sebagai contoh, ketika muslim yang baligh mendengar adzan, seharusnya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib gitu. Tetapi misalnya kita lihat si fulan malah nongkrong gitu di warung sambil ngobdud kan, main game. Nah, maka bisa dikatakan si fulan ini sebagai orang yang fasik gitu. Sementara ketika saya mencari tahu apa yang dimaksud dengan fasik, saya bertanya kepada guru saya. Beliau menjawab, orang fasik adalah orang yang tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya gitu. Contoh biar jelas, si fulan misalnya tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib, tetapi pada siang hari atau pada sore hari dia malah ngagodin. Nah, maka bisa dikatakan si fulan ini sebagai orang yang fasik gitu. Contoh lagi, misalnya si fulan ini tahu gitu bahwa minuman keras itu atau khamar itu haram untuk diminum, tetapi dia malah meminumnya gitu. Nah, bisa dikatakan si fulan ini adalah orang yang fasik gitu. Ini nih yang berbahaya. Contoh, ustadz ini atau kiai ini gitu tahu gitu bahwa perbuatan ini bid'ah gitu, bid'ah dolalah gitu kan. Tetapi si kiai ini atau si ustadz ini terus melakukan perbuatan itu dengan dalih atau dengan alasan tidak ingin kehilangan umat atau tidak ingin kehilangan job gitu. Sebagai contoh lagi gitu, pengikut ustadz atau kiai yaitu santri gitu. Santri ini tahu gitu bahwa amalan ini juga sama bid'ah gitu, tidak ada dasarnya gitu. Dia terus melakukan karena dia beranggapan bahwa gurunya juga melakukan hal itu gitu, kiainya juga melakukan hal itu gitu, tanpa tahu dasarnya dari Rasulullah SAW atau tanpa bertanya kepada ulama yang lebih paham gitu ilmunya. Nah, bisa dikatakan ustadz dan santri ini sebagai orang yang fasik gitu. Yang kedua gitu, orang yang tidak malu dalam konteks akal maka disebut orang gila gitu. Sebagai contoh, pada umumnya gitu kan, kalau keluar memakai baju dan celana gitu. Tapi jika ada orang gitu memakai keluar gitu telanjang, maka bisa dikatakan orang gila gitu. Mungkin kita jarang gitu menemukan di dalam mata zahir kita orang yang berperilaku seperti itu gitu. Tetapi berbeda lagi kasusnya ketika di zaman modern ini, di mana tidak hanya orang gila gitu yang bertelanjang gitu, tapi ketika di medsos gitu orang waras juga bertelanjang gitu. Banyak kan di FB gitu, di IG. Tidak akan dilanjutkan, bisi nalar Anda terlalu liar gitu. Yang ketiga, orang yang tidak punya malu dalam konteks akal atau dalam konteks etika atau adat disebut sebagai orang yang tolol gitu. Sebagai contoh, pada umumnya gitu orang berbicara kepada guru atau kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua itu berbicara sopan atau bersikap santun gitu. Tapi jika menemukan orang yang seperti itu gitu berbicara kepada guru atau orang tua dengan nada tinggi atau dengan sikap polontong gitu, maka orang tersebut adalah orang yang tolol gitu. Semua sifat tadi yang sudah saya sebutkan gitu, itu penyebabnya hanya satu, yaitu kehilangan rasa malu gitu. Maka dari itu artinya
malu itu adalah standar dari kebaikan kita gitu. Kita tidak perlu memperdebatkan malu yang bagaimana gitu yang menjadi standar kebaikan, karena al-haya'u dalam hadis itu sudah mencangkup makna khusus, yaitu malu dalam berbuat keburukan atau kejahatan. Sementara malu dalam berbuat kebaikan tidak termasuk ke dalam kategori malu yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Hadis ini juga mempunyai 3 makna. Yang pertama tahdid dan wa'id, yaitu makna perintah yang berupa ancaman dan peringatan. Seperti halnya tadi, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Kamu kan akan merasakan akibatnya gitu. Dan berupa ancaman gitu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruknya, ada pertanggungjawabannya. Yang kedua berupa berita gitu. Ketika seseorang sudah tidak mempunyai rasa malu, maka orang tersebut akan melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menghinakan dirinya gitu tanpa dia sadari. Yang ketiga, menurut Imam An-Nawawi bahwa malu itu adalah standar kebaikan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang terakhir, mengutip dari perkataan Ki Haji Abdurrahman bahwa jadikanlah malu ini penghalang diri dari pelanggar dari amalan yang dapat menimbulkan dosa, serta jadikanlah malu ini sebagai mesin untuk mendorong kita melakukan amal kebaikan.